Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dion Ruli Andrau, NIM 1905-10489. Pada hari ini, saya pribadi akan membahas mengenai evolusi di bidang SDM. Apa sih evolusi di bidang SDM? Evolusi di bidang SDM sendiri diperkenalkan oleh seorang manajer bernama Robert Owen. Nah, Robert Owen ini adalah seorang manajer dari pemintalan kapas yang dimana dia mengembangkan teori manajemen klasik. Pengembangan SDM. Nah, pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan agar menjadi lebih efektif. Program ini diperlukan karena manusia, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan ini disebabkan baik oleh dinamika internal organisasi maupun dinamika faktor-faktor eksternal, perkembangan teknologi misalnya, mempunyai implikasi terhadap syarat-syarat atau tuntutan pekerjaan. Kesenjangan antara kemampuan pekerja dan tuntutan pekerjaan selalu berkembang, maka diperlukan adanya peningkatan atau penyesuaian kepengetahuan dan keterampilan serta sikap pekerja. Dengan kata lain, diperlukan peningkatan profesionalisme. Nah, peningkatan profesionalisme ini bisa dilakukan dengan cara Human Research melakukan berbagai pelatihan atau pengembangan di dalam instansinya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh instansi saya pribadi di PT Semen Indonesia, yaitu melakukan katakanlah saya ada di unit pajak, yaitu melakukan pelatihan tentang undang-undang harmonisasi nih yang lagi ramai dibahas, serta melakukan brevet mulai dari brevet A, B, dan C. Oke, definisi pengembangan SDM. Pada slide ini saya akan mengembangkan definisi pengembangan SDM menurut Monde and No. Upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja keras organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Tujuan pengembangan SDM. Secara sasaran langsung dari program pelatihan dan pengembangan dalam organisasi adalah untuk yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri individu, yang kedua meningkatkan keterampilan dalam satu bidang atau lebih, yang ketiga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan. Dengan kata lain, melalui peningkatan kemampuan dan untuk kerja individu dan kelompok, program pelatihan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan unjuk kerja organisasi di suatu perusahaan nanti. Terus, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengembangan SDM? Menurut Monde and Noy, ada 7 faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM. Yang pertama adalah dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak katakanlah di sini adalah kalau dalam tingkat perusahaan saya pribadi di PT Semen Indonesia adalah setingkat direksi. Nah, direksi itu ada direktur utama dan ada wakil direksi dari mungkin direktur keuangan, direktur utama maupun direktur produksi. Nah, di bawah direksi ini nanti ada yang namanya ADEP atau ketua departemen dari bidang masing-masing. Ada bidang di Human Resource and Finance, terus ada di departemen ketua departemen di bidang produksi, terus bidang keuangan maupun di bidang di bidang energi ataupun legal and GCG. Nah, yang kedua adalah komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Kita tahu kan pada tiap menit, tiap detik perkembangan teknologi itu pasti ada. Nah, maka dari itu Human Resource ini berfungsi untuk mengembangkan SDM-nya masing-masing supaya perusahaan atau instansinya tersebut bisa maju mengikuti arah perkembangan teknologi. Yang keempat ada kompleksitas organisasi. Kemudian yang kelima, pengetahuan tentang ilmu-ilmu perilaku. Misalnya katakanlah dalam ilmu apa aja sih yang perlu dikembangkan, misalnya dalam soft skill maupun hard skill. Katakanlah dalam bidang teknologi ini kan ada yang namanya bidang teknologi di dalam dunia NFT, di mana kita harus mengikuti era digitalisasi
globalisasi ya gitu. Yang ke-6 ada prinsip-prinsip belajar, yang ke-7 adalah unjuk kerja fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya. Kemudian adalah proses pengembangan SDM. Pengembangan SDM dimulai dengan yang pertama, penentuan kebutuhan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif. Yang kedua adalah penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Yang ketiga adalah pemilihan metode. Yang keempat adalah pemilihan media. Yang kelima adalah implementasi program. Dan yang keenam adalah evaluasi program. Di PT SMA Indonesia, di mana saya bekerja sendiri, proses pengembangan SDM ini mungkin dari awal pada proses rekrutmen, terus kemudian kebutuhan mana sih yang mencolok dari individu masing-masing itu untuk bisa dilakukan pengembangan SDM atau sertifikasi. Kemudian karyawan itu diikutkan sertifikasi sebagai penambahan soft skill mereka ataupun hard skill mereka, dan SDM itu mampu memberikan value change kepada perusahaan. Nah, untuk menentukan secara tepat kebutuhan pengembangan SDM diperlukan 3 jenis analisis. Yang pertama analisis organisasi, yang kedua analisis tugas, dan yang ketiga analisis orang. Nah, ini adalah model umum proses pelatihan dan pengembangan. Bersumber dari adaptasi dari Casio Managing Human Resource Productivity Quality of Work-Life Profit. Dari tahap penilaian, katakanlah di sini adalah menilai kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan itu apa sendiri. Kemudian di tahap kedua, kita melewati tahap pelatihan dan pengembangan. Dalam pelatihan dan pengembangan ini, kita memilih metode dan media pelatihan dan prinsip-prinsip belajar. Kemudian SDM itu melaksanakan pelatihan atau orang tersebut melaksanakan pelatihan. Yang ketiga ada kita melewati tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini kita menyusun kriteria, terus prates bagi trainee atau peserta kegiatan. Yang ketiga adalah memantau pelatihan tersebut. Keempat, mengevaluasi pelatihan dari peserta kegiatan tersebut. Kemudian mengevaluasi transfer. Kemudian umpan balik gimana sih setelah kita mengikuti proses pelatihan dan pengembangan gitu. Apakah ada suatu kemajuan atau mengalami hal-hal biasa aja gitu. Baik, media di sini adalah media pelatihan dan pengembangan. Dalam pengertiannya, media adalah metode atau peralatan khusus digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep di dalam pelatihan dan pengembangan. Media yang lazim digunakan dalam pelatihan dan pengembangan adalah video tapes, film, closed circuit, television slide project, overhead and opaque projector, flipchart, and chalkboard. Nah, kemudian di sini kita masuk pada slide evaluasi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan harus dievaluasi dengan mendokumentasikan atau mencatat serta sistematis hasil-hasil pelatihan, bagaimana perilaku peserta sesudah mereka kembali bekerja, dan relevansi perilaku peserta dengan tujuan organisasi. Untuk mengetahui manfaat atau penilaian atau nilai pelatihan, kita harus menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah terjadi perubahan sesudah pelatihan? Yang kedua, apakah perubahan itu terjadi karena program pelatihan? Dan yang ketiga, apakah perubahan itu mempunyai korelasi positif dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi di suatu perusahaan? Dan keempat, apakah perubahan yang sama akan dialami pula oleh peserta baru yang mendapatkan program pelatihan yang sama? Nah, kemudian menurut Casio, dalam evaluasi program pelatihan, mengukur perubahan yang terjadi dalam 4 kategori. Reaksi, bagaimana sih perasaan peserta terhadap program pelatihan tersebut? Atau mungkin dia kesel, atau dia merasa happy, atau dia merasa biasa aja sih dengan pelatihannya. Kemudian adalah belajar, sampai pada tingkat apa peserta belajar dari apa yang diajarkan, mungkin dari tingkat basic atau pemula, terus tingkat sedang, dan tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian ada perilaku, perubahan perilaku apa dalam konteks pekerjaan yang terjadi sebagai hasil dari kehadiran dalam program pelatihan. Katakanlah dari perilaku setelah dia mengikuti program pajak, oh jadi tahu nih aturan-aturan tentang undang-undang KUHP yang terbaru atau undang-undang harmonisasi perpajakan yang terbaru, katakanlah dalam
ada perubahan dalam persentase yang dikenakan oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian adalah hasil sejauh mana diperoleh perubahan perilaku yang terkait dengan biaya, misalnya peningkatan produktivitas atau kualitas, penurunan turnover atau kecelakaan kerja sebagai hasil dari program pelatihan. Nah, setelah karyawan itu mengikuti pengembangan atau peningkatan diri dari soft skill maupun hasil apa sih atau perubahan apa sih yang telah mereka lakukan setelah mengikuti pengembangan di pekerjaannya gitu. Baik, terima kasih atas presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati saudara. Dan terima kasih kepada dosen saya, yakni Bapak Raswan Ujang yang telah memberikan dedikasinya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah diberikan semoga bermanfaat bagi saya untuk kedepannya nanti dalam studi manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.